Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Pagi ini insya Allah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat-ayat firman-firman Allah yang terdapat dalam satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan Al-Kautsar. Diberi nama surah kita ini dengan Al-Kautsar karena memang ada bunyi lafaz kalimat itu pada ujung ayat pertama, Inna a'tainaka Al-Kautsar. Perkataan Al-Kautsar berakar dari kata kathir, nikmat yang banyak yang Allah karuniakan kepada kita. Ada pula di antara ulama tafsir yang memberi nama lain dari surah ini selain surah Al-Kautsar. Ada pula namanya diberi nama dengan surah An-Nahr. An-Nahr itu bahasa kitanya sungai. Karena ada hadis dari baginda Nabi yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu nama salah satu telaga di surga. Sehingga ini surah diberi nama dengan surah An-Nahr, yaitu Al-Kautsar itu nama sungai atau telaga di surga. Apapun pemberian nama-nama surah di dalam Quran, ada 114 jumlah suratnya, amrun tauqifiyun min Allah, perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan semenjak Al-Quran ini berada di Lauhul Mahfuz, nama-nama surah itu sudah ada. Jadi bukan malaikat, bukan nabi yang memberikan nama dari surah-surah itu. Wahyu kita ini, surah kita ini Al-Kautsar itu adalah wahyu yang ke-14 diterima oleh Nabi. Sementara letaknya dalam tertib susunannya dalam mushaf Al-Quran surah dengan nomor 108. Nah, ini juga memberikan poin pelajaran bahwa surah yang ada dalam Al-Quran ada 114 surahnya. Berbeda tertib susunan turunnya diterima wahyu itu oleh Nabi dengan susunan tertibnya di dalam mushaf Al-Quran. Karena apa? Karena ayat-ayat itu, surah-surah itu turun diterima oleh Nabi, bukan seperti Bapak Ibu pesan Shopee, JNT, reguler datang per 2 hari, bukan begitu. Ayat-ayat itu turun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, latar belakang yang kemudian menurunkan ayat-ayat itu. Sehingga ayat-ayat itu turun menyelesaikan masalah kalau ada masalah. Ayat-ayat itu menjawab pertanyaan kalau ada yang bertanya. Ayat-ayat itu sebagai problem solver yang selesai. Jadi oleh karena itu susunan wahyu diterima oleh Nabi beda dengan susunan ada dalam mushaf. Yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sementara yang ada dalam Al-Quran susunannya adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran begitu. Yang pertama turun 5 ayat. Di waktu yang lain turun pula sekian ayat. Terus siapa yang melakukan editing, ini taruh di sini, ini lanjutan surah wahyu yang kemarin. Bapak Ibu, di bulan Ramadan Nabi Muhammad bertadarus dengan malaikat. Susunannya ini bagian dari surah apa, ini lanjutan ayat sekian. Itu juga perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga komplit 23 tahun proses masa turunnya Al-Quran. Apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz persis sama itu yang turun ke bumi seperti yang ada sekarang. Bapak Ibu, ini bagian dari kemukjizatan Al-Quran yang Allah karuniakan kepada umat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Surah kita ini adalah surah paling pendek di dunia. Sehingga Bapak Ibu saya dapat pastikan hafal semuanya kan. Dan sering sekali menjadi langganan. Apalagi bapak-bapak lagi sibuk sholat zuhur, sholat asar.
satu qul huwallah, satu lagi inna a'tainaka. Surah yang paling panjang adalah Al-Baqarah. Kenapa disebut surah paling pendek? Ya, ada sih surah lain yang juga terdiri dari tiga ayat, wal asri. Tapi kan ayat yang ketiga panjang sekali. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini yang paling pendek surahnya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau ayat yang paling pendek Alif Lam Mim, sampai hari ini mayoritas para ulama memberikan makna pada ayat ini Allahu a'lam. Allah yang paling mengetahui maknanya. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Yasin, Qaf. Bukan berarti nggak ada maknanya ya. Berarti ada ayat yang tidak ada artinya. Sia-sia dong kalau begitu. Tidak ada ayat yang turun ciptaan Tuhan yang sia-sia. Akal pikiran kita manusia yang terbatas tidak mampu menjangkau apa yang dimaksud Allah dalam ayatnya Alif Lam Mim itu. Begitu. Kalau ayat yang paling panjang ayat 282 dari surah Al-Baqarah. Kalau juz 30 itu puluhan, 20, 30 ayat satu lembar. Kalau yang ini cuma satu ayat itu satu lembar. Apa isinya? Isinya tentang kredit, utang piutang. Apa masalahnya? Ya boleh berutang, tapi yang tidak boleh nggak dibayar. Oleh karena itu catat kapan mau dibayar. Tulis dari siapa berutang. Kalau perlu adakan saksi. Sementara itu di tengah kita berkata, Bapak Ibu, masa ditulis pula cuma 100.000 minjamnya. Kayak orang jauh pula kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah membuat aturan seperti itu karena tahu betul, karena Allah yang mencipta kita. Rambut boleh sama hitam, tapi perangai macam-macam. Iyalah lagi berteman sekarang. Kalau clash, berbeda pandangan pendapat, yang 100.000 bisa jadi 200.000, yang tidak berutang bisa dikatakan berutang, yang cuma minjam bertambah dia jadinya kan. Itu kalau lagi crash, minjam tidak ada tertulis dengan baik dan rapi, meninggal dia, tentu repot ahli waris. Oh tapi kan begini dulu perjanjiannya begini. Fotokopilah cerita itu, bisa nggak fotokopi? Menjadi konflik, masalah. Begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang paling panjang tentang hutang piutang. Ini penting, urgen, sehingga ikutilah arahan-arahan itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, sidang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kembali kita kepada surah kita Al-Kautsar. Apa pesan-pesan penting, informasi-informasi berharga, wasiat-wasiat untuk kita amalkan dari ayat-ayat kita surah yang paling pendek, surah Al-Kautsar ini. Diawali oleh Allah firman-Nya pada ayat yang pertama, Inna a'tainaka al-Kautsar. Perkataan inna itu kan firman Allah yang Ia berkata, sesungguhnya kami. Bapak Ibu, jangan sempat ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika Allah memberikan ungkapannya sesungguhnya kami. Allah membuat kata ganti namanya dengan kami atau kita, lalu ada dalam pikiran kita, itu buktinya Allah itu banyak berbilang, Dia menyebutkan dirinya dengan kami. Karena kami, kita itu mewakili banyak orang, banyak person. Tidak begitu. Bukan hanya sekali ini Allah menyebutkan dirinya dengan kami, kata ganti kami. Banyak sekali kita jumpai dalam Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami yang jaga pelihara. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan menggunakan kata ganti kami dalam Quran, itu memberikan makna sebagai berikut. Yang pertama, itu sedang menunjukkan takzim dan keagungan Allah yang Maha Agung. Yang kedua, Allah bila berkata menggunakan dirinya dengan kata ganti kami, itu maksudnya Allah dengan keesaannya dan sifat-sifatnya yang Maha Agung. Ya, kalau sifatnya ada 99 Asmaul Husna kan, yang Maha Kaya, yang Maha Pemberi rezeki, itu semua.
Bila Allah menyebutkan dirinya dengan menggunakan kata ganti kami, itu maksudnya dalam sesuatu yang disebutkan dalam ayat itu Allah melibatkan makhluknya. Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran. Bagaimanakah Allah menurunkan Al-Quran? Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril lalu sampaikan pada Nabi. Malaikat Jibril itu siapa? Makhluknya. Allah melibatkan makhluknya dalam penurunan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami juga yang menjaga memelihara Quran. Bagaimana kira-kira Allah menjaga memelihara Quran? Itu Al-Quran hafal sama anak-anak kita, itu Al-Quran hafal sama para hufaz. Imam salah baca, oh dikomplain oleh yang belakangnya yang hafal Al-Quran. Beda hurufnya, titiknya hilang, hurufnya komplain manusia. Itu percetakan bisa tutup kalau sengaja disalahkan. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga memelihara Al-Quran, melibatkan makhluknya para hufaz. Inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Bagaimanakah Allah menurunkan nikmat kepada kita? Apakah tiba-tiba bangun tidur ada saja uang di bawah bantal? Apakah tiba-tiba datang saja hujan emas dari langit? Kita berusaha, berikhtiar. Hakikat yang memberikan rezeki itu Allah, tapi kita harus berikhtiar. Maka Allah melibatkan kita manusia yang bisa berusaha, lalu Allah berikan rezeki. Inna a'tainakal kautsar. Begitu. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkataan a'tainaka yang berakar dari kata a'ta yu'ti, memberi. Dalam kata kalimat memberi ini ada makna yang terselip, makna yang halus. Sedikit. Apa maksudnya? Sementara kata setelah ini al-kautsar yang berakar dari kata kathir, banyak. Kami telah beri nikmat, di dalamnya ada kata makna sedikit tapi banyak. Apa sih maksudnya? Begini. Pada mulanya Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad, apa yang telah kami berikan kepadamu dari nikmat karunia itu baru sedikit. Sementara apa yang akan kami berikan kepadamu masih banyak lagi. Satu di antara yang banyak itu adalah telaga Kautsar yang ada di surga. Apa yang akan diterima oleh Nabi itu masih banyak lagi. Itu makna pertama. Ada makna kedua. Inna a'tayna, yang ada makna kata halus di dalamnya sedikit. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang memberi, menyumbang masjid, event atau apa, sebanyak apapun pemberian Bapak Ibu, sumbangan Bapak Ibu, dalam hati kecil kita harus berkata itu baru sedikit. Tidak boleh kita berkata saya yang paling banyak kontribusi acara kemarin, saya yang paling banyak berkontribusi masjid ini. Tidak boleh, tidak boleh. Itu sebanyak apapun pemberian kita dalam hati kecil kita itu baru sedikit. Tapi kalau kita dari pihak yang menerima, ditolong, dibantu orang, kita dapat bantuan, sesedikit apapun yang kita terima, maka dalam hati kita berkata terlalu banyak, banyak sekali jasanya pada saya, sehingga tidak pernah kita tidak berterima kasih, sehingga tidak pernah kita tidak bersyukur. Begitu. Dapat diambil pelajarannya apa Ibu ya? Jadi ayat pertama perkataan a'tayna. Pada mulanya ayat ini komunikasi antara Allah dengan Nabi, karena a'tainaka, kami telah beri kamu di sini Nabi Muhammad. Pada mulanya begitu. Tapi apakah nikmat yang banyak yang dikaruniakan Allah itu hanya pada Nabi Muhammad? Kita gimana? Kita juga diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Sehingga dalam berinteraksi dengan Al-Quran ada kaidah. Para ulama memberikan kaidahnya begini. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ungkapan dalam Quran jangan dilihat background ayat ini dulu khusus turun pada Nabi, tapi lihatlah keumuman lafaznya. Yang Allah beri nikmat yang banyak bukan hanya untuk Nabi, tapi kita semua juga mendapatkan nikmat yang banyak itu. Jadi ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, itu bukan hanya untuk Nabi. Kita semua juga sedang diajak komunikasi oleh Allah
kaum muslimin jemaah subuh pagi ini, Allah telah beri kamu nikmat yang sangat banyak sekali. Pikiran itu. Jadi lawan bicara dari Allah pada kesempatan ini, kita yang sedang menelaah, merenung, melakukan penelaahan terhadap ayat ini. Bapak Ibu, diakui atau tidak diakui, sadar atau tidak sadar, memang nikmat Allah itu banyak sekali kita terima. Nah, cuma di antara kita ada yang menghitung nikmat Allah itu angka-angka yang masuk ke rekening di awal bulan atau di ujung bulan saja. Sementara itu banyak sekali nikmat fasih yang ada yang kita terima. Kalau itu dikoskan, dinilai, nggak sebanding dengan yang kita terima itu apa Ibu? Contoh, matanya masih dapat melihat, telinganya masih dapat mendengar, jantungnya masih dapat berdetak, nafasnya masih bisa naik turun, kakinya masih bisa dilangkahkan, tangannya masih bisa diayunkan. Ini semua nikmat besar. Bapak Ibu boleh bertanya ke SPH, satu tabung oksigen berapa satu? 24 jam naik turun nafas kita, kebutuhan oksigennya berapa tabung? Kalau kita diminta kos bayaran setiap hari, ada duit gak kita untuk bayar itu? Kalau mata kita yang berfungsi itu ada pajaknya setiap tahun, setiap bulan. Telinga yang berfungsi itu ada pajaknya, tangan, kaki. Mungkin kita akan berkata, pilih mati sajalah ya Allah daripada bayar pajak. Nggak ada uang kita untuk bayar. Alhamdulillah sampai sekarang masih free, gratis. Bapak Ibu, di Cina, di Korea, transplant jantung itu sampai 300-400 juta harganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak sedikit itu bayarannya. Itu tidak pernah kita hitung sebagai nikmat karunia Tuhan yang Allah anugerahkan kepada kita hingga hari ini berai gratis. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah keluarga akur, aman, damai. Nikmat karunia Allah yang tidak ternilai. Kalau tiap sebentar anak-anak ke rumah sakit, iya BPJS, iya kan, perjalanan waktu habis, bukan itu juga kos, bisa dihitung nilainya. Istri masalah, suami masalah, anaklah yang masalah, itu juga perkara buat pusing juga kepala. Alhamdulillah akur, tenang, nikmat karunia Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah menantang kita di dalam satu ayat dalam Quran, berapa ton yang ada daun di sekitar kita. Jadikan itu sebagai kertas untuk meliskan nikmat Tuhan. Ranting-rantingnya jadikan sebagai pena. Air sungai, air laut, air hujan, seluruh air jadikan sebagai tinta untuk meliskan nikmat Allah itu. Di ujung ayat Allah berfirman, lantum suha abada. Sekali-kali kalian tidak sanggup untuk menghitung nikmat Allah itu. Nah, pokoknya diakui atau tidak diakui, banyak nikmat Allah yang kita terima. Kadang-kala kita merenung, berbanding kesyukuran kita kepada Allah belum seimbang. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi nikmat Allah yang banyak ini? Allah merekomendasikan dua hal yang disebutkan pada ayat berikutnya. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbik wanhar. Salatlah. Pembuktian bahwa kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, salat. Oleh karena itu, indikator seorang hamba itu punya hubungan akrab, hubungan harmonis, hubungannya langgeng dengan Tuhannya, salat. Semakin banyak salatnya, itu menunjukkan semakin bagus hubungannya dengan Tuhan. Semakin sedikit salatnya, yang 5 waktu kadang bolong-bolong, itu pertanda bahwa hubungannya buruk dengan Tuhannya. Bapak Ibu, ada fasilitas yang Allah berikan kepada penduduk surga, bisa jalan-jalan melihat orang di neraka, sampai ada perdialogan. Ternyata jumpa yang dulu mungkin sama-sama bekerja, yang dulu mungkin sama-sama kuliah, sama-sama sekolah. Ente kok bisa sampai di sini? Penduduk surga itu nanya, kebetulan nama nerakanya neraka Sakor. Apa sih yang membuat ente sini? Ya Allah, kami punya hubungan buruk dulu di dunia dengan Tuhan. Apa maksudnya punya hubungan buruk? Enggak, sholat kami enggak rapi. Itu yang diceritakan oleh Allah pada ayat masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musalli.
Dulu waktu kami di dunia kan gak sholat, punya hubungan buruk, riwayat punya hubungan buruk dengan Tuhan. Itulah yang mengantarkan kami berada di tempat ini, neraka sakar. Bapak Ibu, jadi integritas spiritual antara pribadi individu kita dengan Tuhan itu ada pada sholat ini. Apa ya? Jadi jiwa yang Allah karuniakan pada kita itu ingin tangga untuk menuju Allah sang pemiliknya. Apa tangganya? Sholat. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya, tempat naiknya, tangganya jiwa orang mukmin menuju Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak diragukan lagi tentang sholat ini. Banyak sekali bertaburan riwayat yang mengatakan amalan pertama nanti yang akan diaudit oleh Allah adalah sholat kita. Bukankah baginda Nabi mengatakan bahwa yang mendirikan sholatnya ia sedang mendirikan bangunan agamanya, yang meninggalkan sholatnya sedang merobohkan, menggerogoti bangunan agamanya. Sebentar lagi roboh, hancur. Bukankah baginda Nabi menyebutkan seseorang yang keluar dari rumahnya dalam azan, ketika azan berkumandang, lalu apa kata Nabi? Ishhadu bi annahu muslimin, persaksikan oleh anda sekalian itu dia orang Islam. Nanti di hari akhirat persaksian itu akan memberikan pernyataan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia orang muslim. Tidak tepat bapak-bapak beralasan, Ustaz mohon maaf saya tidak ke masjid, menjaga keikhlasan, takut saya dibilang orang ria. Tidak di situ tempatnya. Tidak di situ tempatnya. Karena ada amalan-amalan ini memang harus disuruhkan, harus dinampakkan. Terus persoalan ikhlas gak ikhlas itu antara hati Bapak Ibu dengan Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf Pak Ustaz, saya tidak masuk lagi dalam list donatur. Pak Ustaz belum baca di Facebook saya. Belum baca Pak. Oh saya sudah 3 bulan ini menjaga keikhlasan, takut saya ria. Biasanya definisi ria melakukan amal karena orang lain. Iz Abdus Salam membuat definisi lain. Meninggalkan suatu amal itu sudah biasa dilakukan, ditinggalkannya. Tapi ia tinggalkan amal itu karena orang lain, itu juga ria. Itu juga ria. Jadi bukan melakukan amal karena untuk orang lain, tapi meninggalkan suatu amal yang sudah biasa dia kerjakan lalu ditinggalkan, tapi dia tinggalkan itu untuk dia sebut-sebut orang lain. Itu juga ria. Itu juga ria. Bapak Ibu, fasalli li rabbik. Nabi Muhammad pernah bersabda, tapi ini istimewa, lafaznya dari Nabi tapi konten isinya dari Allah. Itu yang disebut dengan hadis qudsi. Sehingga kita menyebutnya Allah berfirman. Begitu. Kata Allah bagaimana? Mereka tidak hanya mendekatiku dengan yang wajib-wajib. Yang wajib 5 waktu sempurna di masjid di awal waktu. Tetapi mereka juga mendekatiku dengan yang sunat-sunat. Rawatib qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Itu kan sunnah, tapi rapi pula dia kerjakan. Tak tinggal terchecklist dengan rapi. Kata Allah, kalau sudah begitu approach-nya, kalau sudah begitu pendekatannya padaku, tangan yang mereka ayunkan, kaki yang mereka langkahkan, pikiran yang mereka berpikir dengannya, akan kutuntun, akan kubimbing. Hebatnya lagi di ujung hadis ini, kalau ada yang macam-macam ingin mencederai hambaku itu, mereka yang berkeinginan zalim tadi, itu adalah seolah-olah memproklamirkan perang denganku, kata Allah. Nampak Allah sebagai backup terhadap hambanya yang saleh tadi. Hadis ini diletakkan oleh para ulama dalam bab wali-wali Allah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, wali Allah itu tidak terbatas pada wali songo yang 9 saja. Bapak Ibu jamaah subuh sekalian bisa menjadi wali-wali Allah, tapi tidak pakai pendaftaran, bayar iuran, tidak begitu. Bagaimana caranya? Hadis tadi. Mereka tidak hanya mendekati Allah dengan yang wajib-wajib, yang wajib sempurna, mantap, tidak diragukan lagi. Alhamdulillah gitu. Tetapi mereka juga ya dalam hal mendekati Allah dengan yang sunat-sunat. Yang sunat-sunat itu pula rapi, tidak pernah tinggal pula. Seperti yang wajib terteklis. Bapak Ibu, yang seperti ini kadang dia punya kebutuhan, belum dia minta pada Allah, tapi udah kasih oleh Allah SWT. Begitu. Salat. Kalau sudah rapi salatnya, tingkatkan.
kualitasnya, kekhusyukannya, mengerti bacaannya. Dari kecil kita belajar sholat dari TK, SD, alhamdulillah kita amalkan hingga sekarang. Berapa persen Bapak Ibu yang kita sudah mengerti apa yang kita baca? Mengerti nggak kita apa yang kita minta? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Mengerti nggak kita ketika kita mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibat dan seterusnya? Mengerti nggak kita apa yang sedang kita minta? Allahumma ba'id baini wa baina min khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Jadi kalau sudah rapi kuantitasnya, kualitasnya pula kekhusyukannya, ya mengerti. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian itu salat mempengaruhi kehidupannya, tanha anil fahsya wal munkar, mengcounter dia dari perbuatan keji dan munkar. Rekomendasi yang kedua, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif surah ini pada ayat yang kedua adalah wanhar, berkorbanlah. Alhamdulillah sudah ada sekian nama-nama barangkali yang sudah ada dalam list yang berkorban. Nampaknya begini Bapak Ibu, untuk menjadi satu orang yang berkualitas itu harus melewati pengorbanan kan, dalam bidang apapun. Dan berkorban itu kan banyak modelnya ya. Ada yang korban perasaan, itu juga korban. Apabila dia sabar pasti paham. Ada yang saya korban materi uang, saya korban waktu. Ada yang mengorbankan nyawa, jiwa, mati syahid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi nilai yang dikorbankan itu semakin tinggi pula kualitas pengorbanannya. Pada mulanya yang dikorbankan oleh ayahanda Ibrahim itu nyawa. Putra sematawayang sudah puluhan tahun dinanti karena istrinya diklaim sebagai aqim, orang yang tidak bisa melahirkan, mandul. Tiba-tiba Allah karuniakan anak, udah lahir, ada pula perintah antar anak dan istrimu ke daerah yang sangat tandus, tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan Mekah sekarang. Ibrahim ngantar saja, balik lagi dia Palestina. Di sela-sela dia datang mengunjungi, tapi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, dia berdoa agar tempat ini arahkan hati-hati orang supaya banyak berkunjung ke sini. Ya Allah, tolong berikan rezeki tempat ini diberi karunia banyak dengan buah-buahan. Semuanya dikabulkan oleh Allah hingga hari ini. Antrian tunggu untuk pergi haji sampai 20 tahun, sekian juta miliaran. Yang sebelumnya Bapak Ibu, itu kan Ka'bah dibuat oleh anak-anak Adam. Dari Adam sampai Ibrahim tidak pernah kita mendengarkan riwayat cerita ayat Quran yang menjelaskan karena tandus, tidak ada kehidupan di sana. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Ibrahim mengantarkan Ismail dan ibunda Hajar. Ibrahim kembali lagi Palestina. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada air Zam-Zam, mulailah ada kehidupan. Tidak lama setelah itu Ibrahim datang berkunjung dan ia mendapatkan perintah dari Allah untuk disembelih Ismail. Ibrahim tidak mentang-mentang ia adalah sebagai nabi langsung eksekusi, tidak begitu. Tapi ada budi bicara, bahasa, dialog yang Allah merekamkan itu semua dalam Quran. Ya bunayya, wahai ananda. Dialognya Ibrahim dengan putranya Ismail. Wahai ananda, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Gimana pendapatmu? Dalam mimpiku wahyu Allah wahyukan aku menyembelih. Ismail juga tidak petantang-petantang, saya yang paling sabar. Jawaban Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau itu perintah Allah lakukan perintah Allah, engkau akan mendapati aku di antara orang-orang yang sabar. Ismail tidak mengklaim kesabaran itu hanya milik dia. Saya yang paling sabar, tidak begitu. Lihat bahasanya dengan sangat tawadhu dan rendah. Semoga saya engkau dapati wahai ayahanda termasuk satu di antara orang-orang. Karena yang bersabar itu telah banyak, nabi-nabi yang sebelumnya telah sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkali-kali syaitan mempengaruhi agar jangan lakukan itu. Ibrahim, sudah engkau lama, sudah
engkau impikan lama kehadiran putramu, kali ini kamu dengan sembelih. Logiskah itu? Berkali-kali. Sehingga itu yang menjadi rangkaian dari ibadah haji, melontar jumrah. Sampai hari ini Bapak Ibu, pemerintah kerajaan Arab Saudi membuat satu monumen dari semen begitu di dekat Mina. Kita nampak ya, berada di bawah jalan layang itu, ada di atas bukit satu onggokan yang seperti rumah kecil 1,5 meter atau 1 meter lebih kurang. Disitulah dulu monumen di mana Ibrahim digoda dan diganggu, dioperasi oleh syaitan. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Ibrahim melemparnya. Itulah yang disebut pada tanggal 10 Zulhijjah Jumrah Al-Aqabah. Dan nanti pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah melontar dengan 3 jumrah, jumrah al-ula, jumrah wusta, jumrah al-aqabah dengan masing-masing 7 kali lemparan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah pastinya banyak sekali tantangan-tantangan, termasuk operasi dari setan. Jangan lakukan itu. Mau berkorban ada saja, kebutuhan ini lagi, kebutuhan itu lagi. Namanya setan tidak mau kita berkorban dengan kualitas tertinggi sehingga menghalangi kita untuk melakukan kebaikan yang berakhir dengan pahala. Walaupun pada akhirnya Ibrahim diberikan karunia oleh Allah dan menggantikannya dengan domba dengan kibas. Itu sebabnya hewan-hewan, jenis hewan-hewan yang dikorbankan adalah yang diambil air susunya, seperti kambing, domba, sapi, kerbau, onta. Nah, tidak boleh selain dari demikian. Saya akan berkorban 1 truk ayam potong. Nah, itu tidak boleh. Karena itu tidak disyariatkan. Syariatnya seperti itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, rekomendasi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat itu merupakan indikator hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak salatnya, semakin harmonis hubungannya, semakin sedikit salatnya, buruk hubungannya. Kalau ingin melihat indikator hubungan seorang hamba harmonis dengan sesama hamba yang lain, terutama pada anak yatim, fakir, miskin, dengan berbagi, simpati dari kesolehan sosial dengan berkorban itu. Nah, 2 inilah yang mengantarkan kita hablum minallah baik, hablum minan nas baik. Terakhir Bapak Ibu sekalian, di ujung ayat yang ketiga dari surah ini, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membenci kepada wahai Muhammad, merekalah orang yang sangat amat jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Al-abtar pada mulanya ini adalah seseorang yang tidak punya anak laki-laki, yang tidak dapat melanjutkan waris keturunannya. Nabi Muhammad punya anak laki-laki, tapi waktu kecil meninggal dunia. Kesempatan ini diambil oleh musyrikin Mekah untuk disebarkan isu, digoreng sedemikian rupa. Muhammad Abtar, tujuannya untuk menghina, mengejek Nabi, tidak punya keturunan. Karena laki-laki, anak laki-laki di zaman jahiliyah, kebanggaan suku, kebanggaan kabilah. Dalam Quran direkam itu Bapak Ibu. Bapak punya istri yang sedang hamil besar, lalu diinfokan kepada sang suaminya, istrinya akan melahirkan anak perempuan. Memerah wajahnya, malu, merasa aib, karena anak laki-laki itu kebanggaan kabilah suku, diandalkan dalam peperangan kabilah-kabilah tertentu. Datang Islam hadir untuk memberikan pemahaman kaidah-kaidah yang paling mulia, memuliakan perempuan, memberikan kaidah-kaidah yang terbaik, sehingga baginda Nabi mengatakan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Yang beramal laki-laki dan perempuan akan diberikan ganjaran oleh Allah. Ada persamaan jauh sebelum ada yang disebut emansipasi. Sebenarnya Al-Quran telah menjelaskan itu sesuai dengan kodratnya ibu-ibu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala hadir mengcounter isu yang memojokkan Nabi itu dengan Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Justru yang membencimu itu wahai Nabi, mereka lah yang sangat amat jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Fa'tabiru ya ulil absar. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Jazakumullah khairal jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi